Assalamualaikum teman-teman, sahabat Majelis Kaum Betawi, dan juga orang-orang Betawi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Teman-teman semua, sebagai orang Betawi, kebetulan saya juga sebagai pelukis, dan akhir-akhir ini saya lebih menekuni bidang tulisan ya. Tentunya yang memang saya dedikasikan untuk kaum Betawi, ya, masyarakat Betawi. Yang sudah ada majelisnya yang bernama Majelis Kaum Betawi, yang diketuai oleh Bang Haji Fauji Bowo, mantan Gubernur DKI, yang lebih terkenal lagi dengan panggilan nama Bang Foke, dan diwakili oleh Bang Marullah Matali, mantan Sekda DKI, yang sekarang aktivitas dan kegiatannya itu beliau kembali ke Hitoh sebagai seorang kiai. Teman-teman, ada satu hal yang menarik. Tadi pagi saya berkunjung ke rumahnya Bang Marullah Matali, yang kebetulan ada pengajian, dan pada saat itu sedang ada gunting rambut cucunya, Akikah. Sebagai orang Betawi tentunya hal ini dirayakan. Ya, saya ikut menyaksikan sesuatu yang ya sangat Betawi banget gitu loh menurut saya. Betawi banget. Kemudian saya mewawancarai beliau. Kenapa rekamannya saya nggak posting? Ini satu hal yang buat saya adalah masalah pribadi yang nantinya akan saya masukkan dalam tulisan saya yang berjudul Para Dedengkot Betawi. Apa sih arti Betawi? Dan apa itu Betawi? Dan bagaimana beliau, saya, kita ini sebagai orang Betawi. Ya, saya akan rangkum menjadi satu buku, dan saya tidak melihat siapa-siapa, yang penting orang itu berbuat, melakukan sesuatu untuk Betawi, kemaslahatan untuk Betawi, pemikiran, karya-karya untuk Betawi. Jadi punya dedikasi. Ya, jadi saya tidak mau terbelenggu oleh yang namanya oh dia harusnya ini, oh dia enggak begitu gitu. Saya juga akan mewawancarai ya siapa-siapa yang memang dia orang Betawi dan punya dedikasi untuk Betawi, saya akan wawancarain, dan saya akan rangkum menjadi satu buku. Saya akan menjadikan satu buku siapapun dia gitu. Ya. Kenapa saya melakukan itu? Ini penting buat saya karena saya harus melakukan terobosan-terobosan seperti ini agar masyarakat itu tahu ya, untuk satu eksistensi Betawi. Ya, Betawi tidak melulu dibicarain, Betawi tidak melulu diseremonialin gitu loh. Tetapi penulisan-penulisan tentang Betawi itu sangat jarang dan kurang. Ini perlu tahu masyarakat luas ya. Saya jadi Betawi adalah takdir. Saya mengutip omongannya Bang Muhyiddin Mukhtar. Jadi memang takdir dilahirkan sebagai Betawi. Jadi bukan menakdirkan diri gitu loh. Ya mungkin ini beda ya antara ditakdirkan sebagai orang Betawi atau menakdirkan diri sebagai orang Betawi. Hal ini banyak terjadi. Saya tidak melakukan hal yang rasis, tetapi demi tegaknya Betawi ini itu harus jelas. Harus jelas. Ya. Kita bisa lihat mulai dari Husni Tamrin, Bang Tamrin, banyak para pemikir-pemikir Betawi ya. Pak Rohyani Suud 1928, salah satu penggagas Sumpah Pemuda. Kemudian juga ada Pak Mufreni Mufmin, Bang Mufreni, orang yang mengkonsolidasi pengamanan waktu
di lapangan Ikada Bung Karno berpidato, dan beliau juga, Pak Mufreni ini adalah komandan tentara ya, BKR, Badan Keamanan Rakyat, ketika terjadi peperangan antara Kerawang dan Bekasi. Di samping juga ada Kiai Haji Nur Ali, di samping juga ada Haji Darip, juga Bang Entong Gendut, banyak lagi. Juga para kiai, guru Bukni, Syekh Junaid Al-Batawi, itu nggak main-main. Dia adalah guru para guru, Syekhul Masaik, kalau menurut Buya Hamka. Ya, Imam Masjid, Masjidil Haram, dan sekaligus juga guru yang mengajar di Masjidil Haram di Serambi, ya, Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau ini ditulis oleh Snuk Hugoronya. Karena orang yang melarang beliau datang, yang namanya Abdul Jafar ini masuk ke Mekah, itu adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Ya, Syekh Junaid Al-Batawi. Kenapa namanya beliau tuh lebih seolah-olah tenggelam? Karena jarang, atau orang Betawi sendiri jarang menulis tentang sejarahnya. Seperti itu. Ya, baru didengungkan setelah oleh almarhum budayawan dan sejarawan Betawi yang bernama Ridwan Saidi. Itu saya tahu persis hal-hal seperti itu. Sampai nama jalannya itu ada, Syekh Junaid Al-Batawi. Ya, nama-nama native itu ada gitu loh. Itu memang diusulkan oleh Babe Ridwan Saidi, kemudian pada saat itu oleh Kadisbud Bapak Iwan Henry Wardana. Sempat juga kita berdialog dengan Bang Haji Oding. Untuk nama-nama native ini dicatatlah oleh almarhum Dato' Ridwan Saidi, ya, seperti Overste Sapi'i, ya, kayak gitu, Syekh Junaid Al-Batawi, Mu'alim Teko, atau Let's Abu Nasr Ibrahim Ar-Samarkandi, orang Samarkand yang menyebarkan Islam, yang menyebarkan fikih di kampung Teko. Nah, hal-hal yang seperti ini, kita nih anak Betawi jarang sekali mau tahu, bahkan mau mempelajari gitu loh. Kadang-kadang asik sendirian gitu loh. Nah, saya nggak mau begitu. Ya, 12 tahun saya selalu bersama dengan almarhum Ridwan Saidi. Bagaimana saya memahami pemikiran-pemikiran dia. Dan pada saat itu saya juga suka menulis, ya. Sering dia kritisi juga, sering dia juga memberi support. Ya. Tapi sekarang ini saya mulai menulis. Saya mulai menulis terutama masalah esai saya. Ya, yang berjudul kemarin baru yang sebanyak 300 halaman ini, ya, dedikasi untuk MKB, Majelis Kaum Betawi. Ya, ini sudah siap daminya, seperti ini ya. Nah, kemudian juga saya menulis bertiga sebetulnya dengan sahabat saya, Citra Asmara Dewi Warek, satu IKJ, juga Nunu Darmono ya, tentang Hasim pelukis Betawi. Dan kita membongkar ternyata Hasim ini adalah salah satu pelopor seni modern di Indonesia. Dan banyak cerita-cerita dari saksi mata yang mengatakan bahwa Afandi itu sampai ke rumahnya mencari Hasim itu. Dan salah satu kurator dan kolektor yang bernama Tio Tekjin pernah menghampiri Hasim ini untuk bisa ketemu dengan Bung Karno. Bahkan termasuk Basuki Abdullah pun juga demikian. Tapi dia orangnya pemalu. Hasim ini orangnya pemalu. Dia hanya berkarya dalam sunyi, dalam sepi. Dan karya-karya itu banyak dijual di hotel Transera. Transera yang sekarang itu ada jadi Gedung Timor, terus jadi Kementerian Kelautan kalau nggak tidak salah. Ada di Jalan Batu itu. Dan ini sangat luar biasa. Kalau tidak ada yang tulis, tidak akan ada yang tahu orang. Siapa Hasim ini tenggelam. Dan kita riset selama 3 tahun. Ini sudah final sebetulnya. Zamannya Kepala Dinas Kebudayaan Pak Iwan Wardana, ini udah final.
Cuma entah mengapa ketika terjadi penggantian kepala dinas kebudayaan dan kita sudah mengajukan dan sampai sekarang ini tidak pernah dibicarakan lagi. Kalau orang Betawi bilang nggak pernah diomek-omek lagi lah kayak gitu. Ya, kita sudah mempertanyakan, sepertinya kita kayak pengemis dan itu saya tidak mau walaupun karya saya di dinas kebudayaan itu banyak. Ya, itu saya tidak mau. Ya, waktu nanti yang menentukan kayak gitu. Ya ini, ya 2. Bahkan saya juga menulis tentang orang sini Betawi dan Jan Pieter Soenkoen. Ya, mungkin ini terbalik. Ini baru covernya. Kita sedang nulis novelnya ini. Ya, sedangkan saya garap. Ini ya, ini salah satu covernya. Ya. Salah satu covernya. Dan seperti ini. Dan ini saya masukkan logo MKB, ya, covernya. Dan saya juga membuat komiknya. Ya. Orang sini Betawi dan Jan Pieter Soenkoen. Ya, saya membuat komiknya. Ya, ini sudah mulai nambah lagi mungkin. Ini sudah ada sekitar 15 halaman, mungkin ini akan nambah 10 halaman lagi. Ya. Kenapa saya selalu mengutamakan Betawi? Karena saya orang Betawi. Karena saya ditakdirkan menjadi orang Betawi, bukan menakdirkan diri jadi orang Betawi. Hal-hal ini penting seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan karya-karya saya ini bisa berjalan dengan baik, ya, bisa mencerdaskan, mencerahkan bagi para pembacanya, terutama orang Betawi, membuka kesadaran, ruang, rasa, sense, ya, bahwa Betawi adalah uber alles, Betawi itu adalah segala-galanya, ya. Jadi berkaryalah dengan pemikiran, dengan karya nyata, ya kan, bukan dengan yang selalu serba seremonial, ya, kayak begitu. Bukan karena proyek, ya. Kita sering mendengar dan kita harus menerima Betawi yang sering konflik, Betawi yang selalu bertengkar, Betawi yang kampungan, Betawi yang selalu ributin proyek. Itu di luar banyak, bahkan belakang-belakang ini banyak yang menelpon saya, bertanya kepada saya seperti itu. Ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita malu. Ini penting buat saya. Seperti itu. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan buku-buku saya. Dan seperti novel-novel saya ini nih, ya, orang sini Betawi dan Jan Pieter Soenkoen, saya baru print, ini sudah ada 20 lembaran, ya. Berarti 20 lembaran ini kertasnya kena tipis. Kalau format dibuat buku sama seperti format buku ini, berarti dia sudah 2 kali lipatnya. Berarti ditambah lagi yang masih saya ketik di laptop, ya. Seperti itu sekitar menambah 10 halaman lagi. Artinya minimal untuk novel berlatar belakang sejarah, ya, orang sini Betawi dan Jan Pieter Soenkoen itu sudah 40 halaman lebih. Jadi teman-teman, besok saya akan mewawancarai Bang Haji Oding, Ketua Bamus Suku Betawi 82 di rumahnya. Ini penting, suatu hal yang sangat penting sekali. Bayangkan kalau saya akan menaruh cover foto-fotonya di cover ini. Kalau nanti banyak yang saya lukis gitu ya. Nah, saya masukin ini di cover sini, itu dari hasil karya saya sendiri kayak gitu. Lukisan saya kayak gitu. Ya, para dedengkot Betawi. Ini akan sangat menarik dan ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ya, seperti apa juga yang dikatakan oleh Bang Marullah tadi gitu ya, waktu kita wawancara. Bagaimana esensi Betawi itu sendiri gitu loh. Wah, ini sangat hebat buat saya gitu.
saya sangat menarik. Tentunya saya nggak bisa ceritakan gitu loh, karena saya harus ketik ya, saya harus siapkan khusus format satu-satu buat orang-orang yang saya mewawancarai. Bukan buat ego saya, tapi saya pikir ego pun juga buat saya pribadi untuk lebih Betawi, kenapa tidak? Saya sering menawarkan ke teman-teman saya, misalkan, oh ini ada kanvas murah, mau nggak? Gua lukis apa? Itu bukan buat saya nggak mungkin cerita. Kenapa? Karena saya punya niatan, entah kapan, entah besok, entah lusa, ataupun mungkin tahun depan, katakanlah untuk menyambut 500 tahun Jakarta, ya kan? Saya akan pamerkan itu loh. Orang-orang Betawi yang semana saya lukis, seperti Bang Marullah, seperti Bang Foke, seperti Bang Ajo Oding, seperti Bang Muhyiddin, seperti Bang Riano, ya, Bang Junaidi, ya. Itu sebagai saya melukis dan saya pamerkan, judulnya Profil Orang Betawi. Itu satu. Kedua, alangkah luar biasanya kalau sampai apa? Buku-buku ini muncul gitu loh. Orang sini Betawi dan Jan Pieterszoon Koen. Coba. Ini sangat luar biasa. Mau apa lagi kita mempromosikan Betawi untuk khalayak ramai. Ini gunanya bukan buat diri saya sendiri, buat anak cucu kita kelak. Ya. Kita bukan generasi copy paste, tapi adalah generasi pemikir, generasi kreatif, generasi punya karya. Bukan sadur sana, sadur sini, kayak gitu. Itu Betawi. Apa yang dikatakan oleh Bang Marullah tadi itu sangat luar biasa. 3 sesi saya tanya jawab beliau, saya bisa memahami. Nah, untuk teman-teman semua, saya rasa ini satu hal yang penting. Ya. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Yuk, kalau kita memang ditakdirkan sebagai orang Betawi, tentunya akan fight, tentunya akan getak, ya, ya, bukan membetawikan diri gitu loh. Ini bukan hal-hal yang ini harus penting ini, karena buat saya itu penting banget gitu, ya, ditakdirkan jadi orang Betawi, bukan menakdirkan jadi orang Betawi, ya. Untuk itu saya akan persatukan semuanya itu dalam satu buku. Insya Allah dalam satu pameran. Ya tentunya orang-orang yang mau saya lukis nggak gratis dong kayak gitu. Orang Kebon Siri bilang, lo atau anak-anak Sabang dulu bilang, lo mau nongol tapi mau dituntun, lo belagak meleng kayak gitu. Itu nggak bisa dong kayak begitu gitu loh. Itu bukan orang Betawi namanya, nggak ada tuh kalau Betawi yang ditakdirkan Betawi itu nggak ada yang begitu gitu loh. Ya kan? Kalau orang yang ditakdirkan Betawi, dia akan tersentuh, akan ada connect, klik. Nah, kalau kata Babe Ridwan Saidi, nyekrup. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya rasa cukup dialog saya ini kayak gitu. Mudah-mudahan akan menjadi semangat untuk kita, untuk langkah lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan saya juga bisa mewawancarai, kondisi bisa sehat, alhamdulillah, bisa mewawancarai orang-orang Betawi yang berkontribusi, yang berdedikasi untuk kebaikan dan kemajuan Betawi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi saya dan mudah-mudahan melancarkan jalan saya ini. Terima kasih, sahabat semua. Ya, apa ada hal yang tidak mengenakan, mohon maaf. Tapi ini penting saya cetuskan seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau kata istilah Bang Benyamin Suaib, ya, kita jadi Betawi jangan asal goblek. Nah itu banyak hal yang perlu kita ketahui, ya kan, gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.